Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim kembali pada sesi perkuliahan teknik penulisan skripsi. Ini pertemuan kedua rekan-rekan sekalian. Tetapi sebenarnya beberapa materi ini sudah disampaikan pada awal pertemuan. Yang pertama adalah menentukan masalah penelitian, kemudian menentukan judul penelitian. Ini dua materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan hari ini, pada pertemuan siang hari ini. Yang pertama adalah kita bahas menentukan masalah penelitian. Itu juga sudah dibahas di awal-awal pertemuan. Poin pertama yaitu kita ulang lagi pengertian masalah penelitian. Apa yang disebut dengan masalah? Kita ungkap kembali. Yang disebut dengan masalah adalah adanya ketidaksesuaian atau adanya kesenjangan antara dasolen dan desain. Adanya ketidaksesuaian antara keinginan dan kenyataan, antara idealitas dan realitas, maka di tengah-tengahnya itu adalah masalah. Atau ada juga yang menyebutkan masalah itu sesuatu hal yang harus dipecahkan, sesuatu hal yang harus dicari solusi, sesuatu hal yang harus dijawab. Boleh juga seperti itu, tapi memang dalam hal ini supaya kita memiliki persepsi yang sama bahwa yang disebut dengan masalah itu, terutama masalah penelitian, adanya kesenjangan antara idealitas dengan realitas. Idealnya sebuah pendidikan itu menghasilkan pribadi yang berkarakter. Realitanya berbeda. Itu menjadi masalah. Itu masalah penelitian. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menemukan atau mendapatkan masalah penelitian. Saya catat beberapa poin. Yang pertama adalah biasanya seseorang mendapatkan inspirasi atau ide menemukan masalah penelitian itu berdasarkan pengalaman. Misalkan teman-teman KKN, kemudian nanti ada pengalaman praktik lapangan atau PPL, mengajar dan lain sebagainya, atau pengalaman sehari-hari, itu mungkin bisa dijadikan sebagai masalah dalam penelitian. Kemudian yang kedua adalah seringnya teman-teman membaca, apakah itu membaca buku, membaca di internet, membaca artikel dan lain sebagainya, itu juga bisa muncul atau ada inspirasi bagaimana atau apa masalah penelitian yang bisa digali nanti. Yang ketiga adalah diskusi masalah penelitian itu bisa muncul atau teman-teman bisa mendapatkan masalah penelitian juga di hasil dari teman-teman banyak diskusi dengan rekan-rekan yang lain atau mengikuti seminar, mengikuti workshop dan lain sebagainya. Maka biasanya yang saya rasakan gitu, dan juga mungkin ini bisa dilaksanakan oleh teman-teman sekalian, dilakukan oleh teman-teman sekalian, banyak diskusi, banyak mengikuti seminar, akan muncul permasalahan penelitian. Oh, ternyata misalkan kita pernah mengikuti workshop atau bimbingan teknis tentang metode pembelajaran yang baru. Nanti kita bisa nih metode pembelajaran yang baru ini bisa dieksperimenkan, nanti dilihat hasilnya. Itu juga bisa sebagai cara atau munculnya inspirasi kita mendapatkan masalah dalam penelitian. Kemudian poin yang kedua yang kita bahas pada siang hari ini, saya akan mengungkapkan singkat dan secara cepat. Nanti teman-teman kita bisa diskusi sama-sama. Boleh diskusinya dalam bentuk voice note atau chat atau lewat tulisan, nggak apa-apa. Nanti kita akan bahas bersama-sama pada perkuliahan hari ini. Poin yang kedua adalah menentukan judul penelitian. Setelah masalah penelitiannya diperoleh, kita tentukan judul. Bagaimana cara menentukan judul penelitian? Yang pertama, berdasarkan poin yang tadi awal itu, sebelum menentukan judul penelitian, yang pertama adalah tetapkan masalah penelitiannya. Sudah diperoleh, oh iya, ini masalah penelitiannya tentang rendahnya motivasi belajar atau rendahnya prestasi belajar dan lain-lain gitu. Tetapkan masalah penelitiannya yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah ditetapkan masalah penelitiannya, rumuskan redaksi judulnya. Mau seperti apa? Redaksi judul akan mencerminkan metode penelitian yang akan digunakan atau pendekatan penelitian yang akan digunakan, atau redaksi judul juga akan mencerminkan variabel apa yang dibahas, fokus penelitian apa yang dibahas gitu. Maka tetapkan judul penelitian. Yang kedua sekali lagi adalah menyusun redaksi judulnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, cara menentukan judul penelitian itu konsultasikan
apakah itu dengan program studi, apakah dengan dosen pembimbing akademik, atau bahkan nanti mungkin dengan dosen pembimbing skripsi. Jadi ada perbedaan antara dosen pembimbing akademik dengan dosen pembimbing skripsi, atau bahkan mungkin bisa saja ya dia sebagai dosen pembimbing akademik pas kebagian juga dosen pembimbing skripsinya, begitu. Jadi sekali lagi ada 3 cara menentukan judul penelitian. Kita ulang: tetapkan masalah penelitiannya, kemudian susun redaksinya, yang ketiga konsultasikan apakah dengan program studi ataupun dengan dosen pembimbing atau dengan dosen yang lain. Nah, itu bisa konsultasikan. Nanti kita akan mengetahui gambaran apakah judul ini layak atau sudah ada yang bahas atau bagaimana. Berikutnya masih dalam poin menentukan judul penelitian, yaitu ciri-ciri judul penelitian yang baik, dan ini harus diperhatikan oleh rekan-rekan sekalian. Bagaimana ciri judul penelitian yang baik? Saya catat beberapa hal. Yang pertama adalah ciri judul penelitian yang baik itu mencerminkan isi atau ya mencerminkan hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian itu. Jadi judul kalau orang Sunda bilang cangkang, kulitnya itu harus mencerminkan isi apa itu isinya. Jadi ketika orang baca judul, isinya tidak akan jauh berbeda dengan judul ini. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah di dalam judul itu idealnya memuat variabel atau fokus penelitian yang akan kita bahas. Jadi kalau pendekatannya adalah kuantitatif, maka sebutannya adalah variabel penelitian. Jika pendekatannya kualitatif, sebutannya nanti fokus penelitian. Nah, itu harus minimal harus memuat judul, memuat variabel atau fokus penelitian itu di dalam redaksi judul. Yang ketiga, bahwa judul dikategorikan baik, judul penelitian itu dikategorikan baik adalah penulisannya singkat, padat, dan jelas. Ada singkat, padat, tapi tidak jelas, atau bahkan kata-katanya bertele-tele. Nanti teman-teman silakan mengecek atau mencari beberapa judul penelitian yang terlalu panjang begitu. Nah, idealnya memang dibuat ringkas, kemudian singkat gitu ya, ringkas atau singkat, tapi juga jelas, mencerminkan beberapa hal yang tadi saya sebutkan. Berikutnya yang ketiga, yang keempat, nah ejaan juga harus menggunakan ejaan yang baku begitu, ejaan yang baku yang memang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Jadi sesuai dengan tata bahasa yang baik, jangan sampai itu ditafsirkan berbeda atau menjadi ambigu judul tersebut begitu. Saya kira itu beberapa hal yang terkait dengan perkuliahan hari ini ya. Saya sebutkan kembali dua fokus yang kita bahas adalah yang pertama yaitu menentukan masalah penelitian, yang kedua menentukan judul penelitian. Nah, itu beberapa hal tadi sudah saya jelaskan dengan baik ya. Mungkin teman-teman nanti apakah ada pertanyaan atau tidak, silahkan. Saya kira harus dilakukan sesi tanya jawab karena supaya teman-teman nanti paham ya apa yang barusan saya paparkan. Kalau tidak ditanyakan nanti bisa ketika bimbingan itu nanti kebingungan, maka harus ditanyakan karena ini bersifat teknis ya, mata kuliah teknik penulisan skripsi ini bersifat teknis. Jadi teman-teman kalau tidak paham langsung tanyakan karena memang masing-masing perguruan tinggi memiliki gaya selingkung yang berbeda atau format yang berbeda ya, format yang berbeda masing-masing perguruan tinggi. Saya kira itu. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan kita akan bahas bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.